Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah karena rahmat Allah semata kita telah menunaikan salat maghrib kita secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa limpahkan rahmat, maghfirah dan keberkahannya kepada kita. Dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan, dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, terutama dalam situasi dan kondisi akhir-akhir ini di berbagai daerah, bukan hanya di dalam negeri kita, tapi juga di luar telah terjadi banyak musibah, ya banjir, ya tanah longsor, ya gunung erupsi, ya gempa dan lain-lain. Maka semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari berbagai musibah, dan tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat. Semoga pula kita kelak husnul khotimah. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Dan semoga pula kita kelak termasuk juga ke dalam golongan umat yang berada di dalamnya. Amin. Para jamaah sekalian, sekarang kita sudah berada di bulan Desember, yang beberapa hari ke depan tahun 2025 segera berakhir. Karena itu saya ingin mengajak kepada kita semua untuk bermuhasabah, ya, dengan merujuk kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. An Abi Barzah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Barzah menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhipun ngaten, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi. Oh, double terus an umrihi fima afnahu wa an ilmihi ma fa'ala fi wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Kemudian yang keempat, wa an jismihi fima ablahu. Dawuhipun Rasulullah benjang wonten ing akhirat, tiyang menika mboten bakal terjerumus ke dalam neraka sepanjang bisa mempertanggungjawabkan 4 hal. Napa mawon niku? Setunggal, an umrihi, tentang umur. Yang kedua, wa an ilmihi, tentang ilmunya, apa yang telah diperbuat dengan ilmunya itu. Wa an malihi, tentang hartanya, min aina tasabahu wa bima anfaqahu,
donya brana sing dimiliki niku biyen asal usule teko endi. Terus nek wis oleh njur dinggo apa bae. Lajeng ingkang kaping sekawan wa anjismihi fima ablahu, tentang fisiknya, jasadnya. Jasad itu dipakai untuk apa saja. Para jamaah sekalian, tetes mangke para jamaah sekalian, manusia itu akan dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Orang-orang yang mengingkari Allah, yang lazim disebut dengan orang-orang kafir, mereka akan digiring oleh Allah masuk ke dalam neraka. Seperti yang diungkapkan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Orang-orang kafir yang tidak mau mengikuti syariatnya Allah nanti digiring masuk ke dalam neraka. Begitu sudah berada di depan pintu gerbang neraka, pintu neraka dibuka oleh penjaga neraka kemudian tanya, ya, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apa biyen durung ana wong sing nerangno nang kowe, sing ngandani kowe, sing ngajak kowe, ya, sing terangno bab sing kaya ngene iki, bahwa nanti akan ada hisab di akhirat, ya, akan ada hisab, akan ada perhitungan amal. Orang-orang yang tidak mentaati Allah digiring masuk neraka. Apakah dulu belum ada orang-orang yang menjelaskan kepada kamu, kok sekarang kamu masuk neraka? Nah, mereka jawab, ya, mereka jawab, sudah, ya, sudah. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, mereka akan jawab pada saat itu, qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi al kafirin. Mereka jawab sudah, tapi saya tidak ngereken. Ya, kami tidak peduli. Nah, karenanya kemudian karena mereka itu sudah tidak peduli, ya sudah digiring masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu ringkesnya orang-orang yang. Lalu yang kedua, orang-orang yang bertakwa digiring masuk ke dalam surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya. Jadi kalau orang-orang yang bertakwa digiring masuk ke dalam surga, mereka selanjutnya dipersilakan masuk untuk menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh Allah di dalam. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, kembali kepada hadis yang saya sampaikan. Jadi sepanjang manusia bisa mempertanggungjawabkan 4 hal, mereka tidak akan tergelincir ke dalam neraka. Nah, 4 hal itu yang pertama tentang umur. Kula panjenengan dipun paringi umur kalian Allah, niki tegesipun dipun paringi kesempatan untuk hidup di dunia. Nah, sepanjang hidup itu apa saja yang telah dilakukan? Untuk apa saja umurnya itu dihabiskan? Nate kula aturaken dawuhipun Rasulullah wonten hadis riwayat Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Umurnya umatku, kata Rasulullah,
itu berkisar antara 60 sampai 70. Sing dikei punjulan luwih saka 70 jumlahe mboten kathah. Mung sithik. Nggih, mung sithik. Lah niki ngengetaken dumateng kula panjenengan supados kita tansah membekali diri, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari terakhir dalam kehidupan yang kita jalani. Jangan sampai kemudian ketika kita ini meninggalkan dunia lalu nanti terjadi penyesalan. Seperti yang diungkapkan di dalam surat Fatir ayat nomor 37. Nalikane tiang-tiang kafir dilebokno neraka, saking dahsyatnya siksa neraka, Allah nerangaken a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hum yastarihuna fiha. Mereka berteriak-teriak di dalam neraka. Bengur-bengur. Napa mergo saking berarti saking sorone siksa neraka itu. Kalian nyuwun dumateng Allah, Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal, ya Allah, wahai Tuhan kami. Kula jenengan dalaken, keluarkan kami dari neraka ini. Kami tidak kuat menahan siksa yang berat kayak begini. Kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Kami akan beramal soleh, tidak seperti dulu. Lalu Allah jawab, awalam nu'ammirkum. Lah kowe biyen lak wis tak kei panjang umur. Mbok nggo apa wae umurmu. Ya. Jadi mereka ngerpo-ngerpo minta kepada Allah, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal soleh, tidak seperti dulu. Dulu kami tidak beriman, dulu kami tidak sholat, dulu kami tidak puasa, dulu kami tidak bayar zakat. Pendek kata, dulu kami tidak mengikuti syariatnya Allah. Nanti kami akan ikuti syariat Allah. Allah menjawab, awalam nu'ammirkum. Bukankah kami dulu telah kasih kamu panjang umur? Umurmu wis tak dawakno. Ono sing sampai 70, ono sing sampai 80, ono sing sampai 60 dan seterusnya. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Opo kowe gak gelem merenung, gak mau berpikir. Waja'akumun nadhir. Dan bukankah telah datang kepada kamu orang yang memberikan peringatan dengan membacakan ayat-ayat Allah, keterangan-keterangan Al-Quran, keterangan-keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kowe gak ngereken. Oleh sebab itu fadhuku wa ma lidzalimina min nasir. Sekarang rasakan, ya, rasakno saiki. Yo iki akibati. Dan kata Allah, tidak ada orang yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, di saat-saat seperti sekarang ini banyak pelajaran yang Allah tampilkan di hadapan kita. Kalau kita membaca di surat Fussilat ayat nomor 53, Allah menyatakan sanurihim ayatina fil afaq. Akan kami perlihatkan, kami tunjukkan kepada kalian, ya, tentang kebesaran, kekuasaan kami di berbagai arah, di berbagai ufuk. Misal munculnya musibah banjir. Nek wis koyok ngono iku lho, sapa sing iso nulung? Siapa yang bisa menghentikan? Itu ketika musibah banjir koyok ngono iku teko. Ketika tanah longsor pun juga datang, siapa yang bisa nyetop, yang bisa menghentikan? Ketika ada gempa, akhir-akhir ini gempa di mana-mana, masya Allah. Sopo sing iso ngendekno aja sampai gempa. Nah, kemudian gunung erupsi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu semua untuk memberikan pelajaran kepada kita semua agar kita banyak merenung, banyak memperhatikan, banyak membaca fenomena-fenomena alam yang muncul di hadapan kita. Sengaja ditampilkan oleh Allah
supaya kula panjenengan saged merenungi sanurihim ayatina fil afaq. Ya. Akan kami perlihatkan kepada manusia bukti-bukti kekuasaan, bukti-bukti kebesaran Allah di tengah-tengah kehidupan. Para jamaah sekalian rahmatullah. Nah, kalau kemudian kita sebagai orang-orang yang beriman sadar bahwa itu adalah bukti kekuasaan Allah. Namun demikian kadang-kadang tidak jarang terjadi orang yang sudah mengaku beriman pun kurang memperhatikan hal-hal yang semacam itu. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, berbagai peristiwa, berbagai musibah yang terjadi di dunia itu oleh Allah dinyatakan bima kasabat aydin nas, mergo ulai menungso itu sendiri. Surat Ar-Rum ayat nomor 41. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya manusia itu merasakan akibat dari perbuatannya itu. Supaya merasakan ngene lho akibatnya wong lakoni kezaliman. Karena para jamaah sekalian, semua musibah itu disebabkan karena tindakan kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Allah menegaskan wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Allah tidak akan mengazab suatu negeri selagi mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Allah hanya akan mendatangkan azab kalau mereka itu melakukan zalim. Kalau orang itu bertindak zalim. Para jamaah sekalian rahmatullah, di zaman Nabi ketika orang-orang musyrik itu diingatkan oleh Nabi dengan dibacakan ayat Allah kepada mereka seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Anfal ayat nomor 30. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na. Kalau dibacakan kepada mereka orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mau mengikuti syariatnya Allah itu, ya, mereka jawab. Jadi ketika petunjuk Allah, ayat-ayat Allah disampaikan kepada orang-orang musyrik itu jawab, qad sami'na, kami juga sudah mendengar tentang hal itu. Ya, lau nasya'u laqulna mithla hadza. Kalau kami berkenan, kami juga bisa menyampaikan yang seperti itu. Wah, sombongnya kayak gitu. Ya. In hadza illa asatirul awalin. Yang disampaikan Muhammad itu tidak lain hanyalah dongengan orang-orang tempo dulu. Iku dongenge wong biyen-biyen. Bukan dari Allah. Nah, lalu karena mereka berkeyakinan bahwa ayat-ayat Quran itu bukan dari Allah, mereka nantang. Ya. Nah, nantangnya ini diungkapkan oleh Allah pada ayat berikutnya. Wa id qalu, dan tatkala mereka itu menyatakan Allahumma in kana hadza wal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama. Ingatlah ketika mereka itu menantang kepada Allah, ya Allah, jika hal itu, kebenaran itu betul-betul datang dari sisimu, buktikan kebenaran itu dengan cara fa amtir alaina hijaratan minas sama, turunkan kepada kami hujan batu dari langit. Nantang. Awitina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Ya, jadi mereka dengan congkaknya, dengan sombongnya, memang orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah, pasti mereka akan berlaku sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hadapan orang-orang yang beriman, maka orang-orang yang beriman akan lebih disombongi. Jangankan kepada manusia biasa, wong Allah saja disombong, apalagi kepada manusia.
Nah, maka ketika mereka itu menantang kepada Allah, ya, dengan meminta supaya Allah turunkan hujan batu atau turunkan azab yang pedih, dijawab oleh Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Muhammad, sepanjang kamu berada di tengah-tengah mereka, nek pancen awakmu sik nok ngene tengah-tengah wong sing kaya mengkono iku, ya, aku ora bakal mengazab mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sepanjang masih ada orang yang senantiasa beristighfar, maka Allah juga tidak akan mengazab kepada mereka. Nah, ketika muncul berbagai musibah di sana sini, pertanyaannya, apakah memang di kalangan masyarakat kita ini sudah krisis istighfar? Ya. Apakah sudah krisis orang-orang yang senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah? Nah, ini yang bisa jawab adalah kita semua, ya, kita semua. Para jamaah sekalian rahmatullah, kadang-kadang orang komen, lupa, masyarakat Aceh itu kan masyarakat yang taat beragama, kok kemudian kena musibah seperti itu? Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, bisa jadi masyarakat sana itu taat beragama, tapi tidak mustahil kezaliman itu dilakukan oleh orang-orang yang muncul dari luar yang tidak taat beragama, ya, dengan cara menggunduli hutan. Setelah itu kemudian dia pergi tinggalkan wilayah itu, bisa jadi mereka aman sementara masyarakat yang ditinggal mengalami musibah. Nah, itu peringatan, ya. Karena memang Allah juga mengingatkan, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Kalau ada musibah itu tidak hanya menimpa orang yang zalim tok, sing gak zalim yo katut. Ya, yang tidak zalim pun juga bisa katut. Nah, karenanya harus waspada, harus hati-hati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, tentang umur ini Allah mengingatkan kepada kita fenomena alam yang bermacam-macam itu patut untuk menjadi bahan renungan bagi kita semua, ya. Jadi ma yatadzakkaru fi man tadzakkaru, begitu kata Allah ketika orang itu mengeluh sambat kepada Allah di saat mereka melihat azab yang pedih. Kenapa dulu-dulu kamu tidak mau merenung sehingga muncul kesadaran agar melaksanakan ketaatan kepada Allah? Bareng wis kena azab baru, naudzubillah min dzalik. Para jamaah sekalian rahmatullah. Lalu yang kedua, ya. Jadi umur itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang kedua, tentang harta, ya, tentang harta. Wa an mali min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu. Tentang ilmu, maaf. Wa an ilmihi ma fa'ala fi ma fa'ala. Tentang ilmu, apa yang sudah diperbuat dengan ilmu yang dimiliki oleh orang. Para jamaah sekalian rahmatullah, semua orang berilmu, tapi apakah kemudian sudah mengamalkan ilmunya itu secara tepat? Allah kasih peringatan kepada kita semua di dalam surat Al-Isra ayat nomor 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu lakukan sesuatu tanpa dasar ilmu. Dengan kata lain, arep lapo wae kudu duwe ilmune dhisik. Nyambut gawe apa wae kudu duwe ilmune. Kudu ana ilmune. Nek gak ana ilmune rusak. Termasuk ketika orang akan beribadah, harus diilmoni terlebih dahulu. Mau sholat kudu diilmoni, ilmuni sholat ya apa, ilmuni wudu ya apa. Mau puasa diilmoni, ilmuni puasa kayak apa. Mau menunaikan ibadah haji, ilmuni menunaikan ibadah haji kayak apa, dan seterusnya, ya. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, jangan sampai kemudian seseorang dalam hal melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu atau hanya sekedar menggunakan perasaan, ya, menggunakan kira-kira. Kalau tanpa dasar ilmu, mereka nanti akan mengalami nasib seperti yang diungkapkan oleh Allah di surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 106. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya.
Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kepada kaummu. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Perlukah kami terangkan, kami kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling rugi amalnya. Sudah beramal tapi rugi. Ya, sudah beramal tapi rugi. Loh kenapa? Ya tentu ada sebab. Ya, tentu ada sebab. Ya. Nah sebabnya itu karena amal yang dilakukan itu tidak tepat. Tidak tepatnya karena apa? Nah, dijelaskan pada ayat berikutnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yakhsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Yaitu orang yang amalnya sia-sia. Disebabkan karena ketika mereka menunaikan, mengerjakan, mereka tidak menggunakan ilmu yang benar, tapi hanya menggunakan perasaan. Ya, hanya menggunakan kira-kira. Wahum yaksabuna annahum yuhsinuna sun'an. Mereka hanya menggunakan ilmu kiro-kiro. Ya, dikira baik, nah, padahal tidak baik, padahal tidak benar. Itu. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah. Nah kemudian lebih lanjut di ayat 105-nya. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Orang yang semacam itu oleh Allah dinyatakan berarti orang itu menolak ayat-ayat Allah, menolak ayat-ayat Tuhan mereka, dan menolak untuk bertemu dengan Allah nanti. Apa akibatnya? Fahabitat a'malu. Amalnya lenyap sama sekali. Ya. Jadi amalnya tidak diperhitungkan sama sekali. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Amalnya, perbuatannya tidak dinilai sama sekali oleh Allah. Ya. Sehingga sekalipun dia beramal tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya karena tidak membekas amalnya. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, kenapa demikian? Karena apa yang mereka lakukan tidak mengikuti petunjuk Allah yang sudah dituntunkan secara baku. Nah, misalnya orang itu berwudu, nah itu ada tuntunan wudu. Orang sholat, ada tuntunan sholat. Orang puasa, ada tuntunan sholat. Sementara tidak jarang kita jumpai ada juga orang yang berwudu tapi tidak mengikuti tuntunan. Ya, tidak mengikuti tuntunan. Kadang-kadang wudu ini ecek-ecek. Itu kelihatannya sederhana, tapi itu menjadi penentu keabsahan sholat. Ya, menjadi penentu keabsahan sholat. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, apa yang terjadi? Ayat nomor 106 menjelaskan, dzalika jazaa'um jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Ya, tempat mereka nanti di neraka jahanam, kata Allah. Apa sebab? Karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan utusanku sebagai bahan cemoohan, sebagai olok-olokan. Mereka anggap Al-Quran sebagai dongeng orang-orang tempo dulu. Padahal itu adalah wahyu Allah, itu adalah kalamullah, firman Allah. Tapi mereka tidak peduli, mereka lecehkan itu. Ya, mereka kesampingkan, mereka hanya mengikuti perasaan yang mereka miliki, atau kadang-kadang mereka hanya anut gerupi. Nah, makanya di dalam Islam itu harus betul-betul jelas apa yang mereka amalkan, harus jelas sesuai dengan tuntunan. Para jamaah sekalian rahmatullah, di zaman Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, Abu Hurairah menceritakan, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna a'rabiyan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fatakhala rajulun fasalla. Suatu ketika Nabi masuk masjid, lalu disusul ada seseorang yang masuk masjid juga, namanya Khalid bin Rafi. Nah, begitu Khalid bin Rafi masuk masjid, lalu sholat. Setelah selesai sholat menghadap Nabi, menyampaikan salam kepada Nabi. Oleh Nabi dijawab, faradda alaihi salam. Tapi setelah itu kemudian Nabi menyampaikan kepada Khalid bin Rafi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Khalid bin Rafi, bali aku, bali nono mane sholat, sebab kamu tadi enggak sholat. Ya, itu
Lalu Khalid bin Rafi' mengulang sholatnya yang kedua kali. Habis itu balik lagi kepada Nabi, menyampaikan salam lagi kepada Nabi, dijawab salamnya oleh Nabi, disuruh balik lagi. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Bali omani, sholat omani, sebab kamu tadi enggak sholat, padahal sudah sholat 2 kali. Maka kemudian dia balik lagi mengulang sholatnya yang ketiga kali. Setelah 3 kali menunaikan sholat, balik lagi kepada Nabi. Nabi masih tetap menyampaikan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kalau bin Rafi' bali omani, ulangi lagi sholatnya, sebab kamu tadi tidak sholat atau belum sholat, padahal sudah 3 kali. Nah, lalu Khalid bin Rafi' matur, walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan ma uhsinu ghairaha. Wahai Rasulullah, demi Tuhan yang telah mengutus panjenengan menjadi seorang nabi dengan membawa kebenaran, ma uhsinu ghairaha. Kula niki mboten saged nyapi salat kula, saged kula nggih mung kaya niku wau. Kalau memang itu salah ya Rasulullah, fa'alimni, maka ajarilah aku. Nah, maka kemudian Rasulullah mengajari. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh mengulang sampai 3 kali? Jelas itu tidak tepat cara nglakonan, sehingga Nabi menyuruh mengulang-ulang. Ya. Nah kemudian lantas Nabi ngajari, idza kumta ila shalah fa asbiril wudu. Kalau bin Rafi', kalau kamu mau sholat, sempurnakan dulu wudu. Wudu sing bener. Nah, ini menjadi isyarat bahwa wudunya juga tidak sempurna. Ya, wudunya juga tidak sempurna. Para jamaah sekalian, walaupun orang itu sudah sarjana, tapi kalau tidak belajar tentang wudu juga tidak bisa. Ya, juga tidak bisa. Saya ini melihat secara kasat mata, ada orang itu sudah sarjana, tapi gak iso wudu. Mau sholat tapi tidak iso wudu. Loh kok gak iso, ya apa Pak? Nah wudu sikile dhisik. Setelah kakinya, kemudian tangannya. Setelah tangannya membasuh muka, bareng ngono munggah nang masjid. Ini asli, nyata ini di lapangan itu. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Ya mereka gak belajar, rumangsa iso. Nah, seperti itu walaupun sholat sampai baduke bundas tidak akan diterima oleh Allah. Nah karenanya para sahabat sekalian rahmatullah, Rasulullah ngajari Khalid bin Rafi', irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kongon balen sholatnya, setelah merasa dirinya tidak benar sholatnya, lalu minta diajari Nabi. Lalu Nabi ngajari, idza kumta ila shalah fa asbiril wudu. Kalau kamu akan sholat, sempurnakan dulu wudumu. Wudu dhisik sing bener. 1. Kemudian tsumastaqbalal qiblat fakabbir, jurun ngadhepo kiblat terus takbir. Ya tentu dengan syarat-syarat yang lain. Nah, kemudian makro mata yassara ma'aka minal Qur'an, wacon ayat sing gampang. Ya. Kemudian ya tentu membaca Al-Fatihah, membaca surat. Nah, surat-surat yang gampang itu. Kemudian marka hatta tatma'inna raki'an, lalu rukuklah secara tumaknina, ojo kesusu. Ya, ojo kesusu, tenang. Sebab kalau tumaknina itu bacaannya sempurna. Nek kesusu, gerata-gerata, ya ndak akan bisa menghayati bacaan yang dibaca. Lalu tsummarfa hatta ta'dila qa'iman, bangkit dari rukuk, berdiri i'tidal secara tumaknina. Bacaan i'tidal dibaca secara sempurna. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud secara tumaknina. Bacaan sujud dibaca secara sempurna. Lalu tsummarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud secara tumaknina. Bacaan di antara 2 sujud diwaca sing bener. Nah, lalu Nabi menutup, tsummaf'al dzalika fi sholati kulliyah. Kemudian lakukan seperti itu untuk semua sholatmu. Mergo berikutnya sama. Ya, itu. Nah, ini para sahabat sekalian rahmatullah. Itu disebabkan karena sholatnya Khalid bin Rafi' tadi itu tidak tepat. Tidak tepatnya karena tidak mengikuti tuntunan. Karenanya harus diilmoni setiap amal yang akan dilakukan. Baik itu yang menyangkut urusan ibadah atau urusan keduniaan. Ya. Itu para sahabat sekalian. Lalu yang ketiga, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqu, tentang harta. Tentang harta.
itu nanti akan dipertanyakan dari mana diperoleh harta itu. Dengan cara apa dia mendapatkannya? Halalkah? Kalau memang diperoleh dari yang halal, berikutnya wa fima anfaqahu, kemana dibelanjakan? Ya, kemana dibelanjakan? Nah, para jamaah sekalian rahmatullah. Setiap orang yang beriman tentu sadar di samping rezeki yang diperoleh hasil kerjanya itu, maka sebagian harus disisihkan untuk diinfakkan. Dan ketika mau menginfakkan sebagian rezeki yang diperoleh itu, jangan pernah ditunda-tunda kalau memang punya kemampuan untuk infak. Nanti kalau ditunda-tunda, nasibnya akan seperti yang diungkapkan oleh Allah di surat Al-Munafiqun ayat nomor 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Allah perintahkan kepada setiap orang yang beriman supaya menyisihkan sebagian rezeki yang diperoleh untuk diinfakkan. Berapapun yang diperoleh, katakan misalnya mendapatkan uang 100.000, mau diinfakkan 2.000 boleh, 5.000 boleh, dan insya Allah itu tidak akan berkurang rezeki, justru diberkahi oleh Allah. Sekalipun mau infak 5.000 misalnya, jangan pernah ditunda kalau memang sudah punya kemampuan, ya, jangan pernah ditunda. Kalau ditunda-tunda, begitu nanti ajal datang, malaikat Israel teko, dia tahu bahwa ini malaikat Israel akan mencabut nyawa, baru dia sadar. Lalu sambat kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, Tuhan mohon kiranya kematian yang bakal menimpa diriku ini ditunda sejenak, fa asaddaqo, supaya aku nanti bisa bersedekah, bisa berinfak, wa akum minas sholihin, dan supaya aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Tapi apa kata Allah? Kata Allah, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau ajal itu sudah datang, tidak bisa diundur. Ya, tidak bisa diundur, tidak juga bisa dimajukan. Karena sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Nah, karenanya ketika di antara kita punya kemampuan untuk berinfak, apa yang sudah kita siapkan jangan pernah ditunda. Ya, insya Allah itu akan menghadirkan keberkahan. Kita sadar Nabi mengatakan yatba'ul mayyit thalatha. Manusia itu kalau mati akan dikawal 3 rombongan. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Ya, yang kedua wa maluhu, dunya brononya. Yang ketiga wa amaluhu. Begitu sudah dimasukkan ke liang lahat, fayarji'u ithnani, yang 2 balik. Yang 2 balik itu apa? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta, balik. Wa yabqa wahid, dan yang akan menemani jenazah di kuburan itu cuman 1. Apa itu? Wa amaluhu, amalnya. Dan amal ini hanya bisa dilakukan ketika orangnya masih hidup. Ya, ketika orangnya masih hidup. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, karenanya sepanjang kita masih mendapatkan kesempatan untuk hidup di dunia ini, lebih-lebih yang sudah memasuki usia-usia 60, mendekati 60 dan seterusnya, tidak ada hal penting yang lebih harus kita prioritaskan kecuali memperbanyak amal soleh, karena itulah yang akan menjadi konco kita, teman kita, ya, itu yang akan menjadi teman kita di saat kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah menunda-nunda ketika kita ini sudah punya kemampuan untuk beramal, sebab insya Allah itu akan menjadi lebih berkah bagi kita sekalian. Lalu yang keempat, para jamaah sekalian, wa an jismihi fima ablahu, tentang badan jisim kita. Ini nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Ya, akan dipertanyakan oleh Allah. Kenapa, untuk apa, dan seterusnya. Ketika misalnya
fisik kita ini ditanya, kemudian lesan tidak bisa jawab, maka yang akan bicara adalah tangan. Ya, yang akan bicara adalah tangan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika lesan itu bungkam, tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan kepadanya, maka tangan yang akan bicara. Tangan yang akan menjadi saksi. Ya. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, tangan bicara, kemudian kaki menjadi saksi. Para jamaah sekalian, kenapa tangan itu bicara, bisa bicara? Karena dikehendaki oleh Allah. Karena bicaranya tangan itu dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah tidak berkenan, tidak bisa. Enggak usah di akhirat, di dunia ini saja tangan sudah bisa bicara. Tapi bicaranya tangan ini pakai isyarat kalau di dunia. Misalnya sekarang, siapa yang tadi pagi membuka pintu pertama kali? Nah, itu nanti bisa dicek lewat tangan seseorang. Orang tidak ada yang ngaku. Nah, supaya mereka ketahuan bisa dicek satu persatu. Karena sidik jari manusia itu tidak ada yang sama. Semuanya berbeda. Walaupun sekilas kelihatannya sama, tapi kenyataannya berbeda. Itulah bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahmatullah, jadi tidak ada yang sama sidik jari kita ini. Orang misalnya cap jempol, ini garet-garetnya jari-jari tidak sama satu dengan yang lain. Masya Allah, itulah bukti kemahakuasaan Allah. Nah, karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, maka aktivitas yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari ini akan dipertanggungjawabkan di saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya maka bermuhasabah ini menjadi penting. Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Hasyr ayat nomor 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, ya. Ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya orang yang beriman, coba kamu lihat kembali apa yang sudah kamu lakukan tempo dulu. Ya, apa yang sudah kamu lakukan tempo dulu, periksa lagi. Lihat kembali. Apakah apa yang kita lakukan itu sudah baik, sudah sesuai dengan petunjuk agama? Kalau sudah, pertahankan, jaga secara baik-baik dan tingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai kemudian yang sudah baik lalu dirusak lagi. Di dalam surat An-Nahl ayat nomor 92 itu ada ayat begini, wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankatha. Jangan kamu seperti seorang perempuan yang merajut benang, setelah ditata menjadi baik tiba-tiba dicabuti lagi. Itu namanya dirusak lagi, sehingga tatanan yang baik menjadi rusak kembali. Nah, setiap orang yang beriman harus berupaya untuk menjaga amal solehnya. Jangan sampai amal solehnya itu sia-sia, jangan sampai amal solehnya itu rusak. Apalagi yang menyangkut masalah keimanan. Jangan sampai keimanan ini ternoda oleh perbuatan syirik. Apalagi para jamaah sekalian, seperti sekarang ini, Masya Allah, kalau kita melihat lewat media sosial, pola tingkai menungso macam-macam. Ada yang dikir pakai joget-joget, pakai pengopuas. Padahal Allah itu perintahkan kepada kita, wadhkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah kamu, menyebut nama Tuhanmu di dalam hatimu. Tadarruan, dengan DP, ngerpo, merendahkan diri. Wa khifatan, dan dengan rasa takut kalau zikirnya tidak diterima. Wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal, dan dengan tidak mengeraskan suara, baik di waktu pagi ataupun di waktu petang. Lalu Allah tegaskan kepada Nabi, wala takum minal ghafil, Muhammad, jangan kamu termasuk golongan orang-orang yang lalai, yang tidak mereken petunjuknya Allah. Nah,
sekarang ini kalau misalnya orang tidak mau ngaji, maka dia tidak tahu petunjuk. Ketika hanya melihat apa yang ada di media sosial, bisa jadi kemudian macam-macam. Dan akhirnya ya naudzubillah, kadang-kadang orang hanya terkecoh lewat itu, sementara kadang-kadang yang ditampilkan tidak sejalan dengan petunjuk agama. Udahlah, macam-macam, akhir-akhirnya tambah karu-karuan itu. Ya, pakai jubah, pakai sorban, pakai jubah, menari-nari juga. Nah, tembar juga ada Al-Fatihah kemudian diiringi dengan musik, dinyanyikan. Ya Allah, tambah karu-karuan. Ya, jadi para jamaah sekalian rahmatullah yang demikian itu tentu karena mereka tidak banyak membaca ayat-ayat Allah dalam arti secara keseluruhan. Nah, karenanya para jamaah sekalian, semangat untuk mengaji, semangat untuk belajar, walaupun sudah usia lanjut, jangan pernah kendor, jangan pernah jemu. Wong Nabi itu menerima wahyu itu umur 40 tahun. Nabi loh menerima wahyu itu umur 40 tahun. Dengan kata lain berarti Nabi itu baru belajar setelah umur 40 tahun. Maka kita jangan pernah kemudian kendor. Ya, jangan pernah kendor. Semangat untuk belajar harus terus kita. Jadi Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat silih. Lihat kembali, delok iman, pengalaman perjalanan hidup yang selama ini telah kamu lakukan. Sudah sejauh mana kamu itu menyatakan diri sebagai orang yang beriman kepada Allah. Ya, sudah sejauh mana kamu telah menyatakan diri sebagai seorang muslim. Pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, ojo setengah-setengah. Ya, jangan separuh Islam, separuh tidak Islam. Ayat itu turun kepada Nabi terkait dengan permintaan orang-orang Yahudi yang sudah masuk Islam. Dalam hal ini termasuk Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu gurunya orang-orang Yahudi. Begitu masuk Islam, sudah melaksanakan syariat Islam, lalu satu ketika minta izin kepada Nabi agar juga dibolehkan mengamalkan ajaran Taurat. Nah, lalu ayat ini turun. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ayo orang yang beriman. Kalau kamu sudah menyatakan Islam, Islamlah secara kafah. Ojo setengah-setengah. Ya. Ojo setengah-setengah. Jangan dicampuri akidah Islam dengan yang lain. Jangan dinodai akidah Islam dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Nah, para sahabat sekalian rahmatullah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Syaitan itu senantiasa berupaya memalingkan setiap orang, bukan saja manusia pada umumnya, tapi setiap orang, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang beriman. Selalu dilakukan bujuk rayu supaya mau menjadi pengikutnya. Nah ini, kita harus ekstra hati-hati, kita harus ekstra waspada, dan kita harus punya daya tolak. Tentu saja supaya kita punya daya tolak, maka kita harus punya bekal. Apa bekal yang harus kita persiapkan? Yaitu ilmu. Nah ini, maka ngaji ini menjadi penting. Ketika orang itu tidak mau ngaji, maka tidak mustahil, walaupun sudah mengaku Islam, tapi namanya iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ya kalau munggah, kalau mudun. Nah, ketika misalnya dalam posisi turun, lalu ada orang yang memasuki, bisa jadi iman itu lepas. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang yang mencuri, korupsi, itu pada hakikatnya imannya lepas. Begitu kecekel baru sadar. Nah itu, ya, itu. Maka Allah sekali lagi mengingatkan kepada kita, wattaqullah, ya. Diulangi lagi dalam ayat itu, dan sekali lagi bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu Maha mengetahui apa yang telah kamu lakukan.
Walau di saat sendirian, di saat berteman, di tempat yang sepi, di tempat yang ramai, semua dalam pengawasan Allah. Semua direkam dan nanti akan ditunjukkan. Iki lho kowe biyen dan seterusnya. Nah, karenanya para sahabat sekalian rahmatullah, apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis Imam riwayat Tirmidzi tadi itu, 4 hal ini harus kita jaga. Kesempatan menjalani hidup dan kehidupan ini harus kita gunakan secara maksimal untuk beribadah kepada Allah, bertakarub kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larang-larangnya. Yang kedua, ilmu yang Allah amanatkan kepada kita juga harus kita jaga, karena ilmu itu akan menghadirkan amal, dan amal itu ada amal yang soleh, ada amal yang tidak soleh. Yang soleh yang akan mengawal kita, yang menemani kita, yang menyelamatkan kita. Yang tidak soleh akan mencelakakan, naudzubillah. Lalu harta yang kita peroleh itu nanti juga akan dipertanyakan, dari mana dulu diperoleh, dengan cara apa memperolehnya, setelah itu kemana kemudian dibelanjakan, dan berikutnya yang keempat adalah tentang jisim kita, badan kita. Ini akan dipertanyakan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita sehingga kita tetap bisa menjaga keimanan kita, keislaman kita sampai akhir hayat kita, sehingga diharapkan kelak kita menghadap kepada Allah dengan ridho dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada, sementara ini dulu, mudah-mudahan Allah merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.